Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar ya untuk adik-adik kelas 5 SDMI semester 1, tema 2 udara bersih bagi kesehatan. Subtema 3 memelihara kesehatan organ pernafasan manusia. Nah, adik-adik apabila punya bukunya di rumah seperti ini. Jadi adik-adik bukunya ini bisa dibuka ya, halaman 21. Persepsi kita, nah ini ada gambar ya, ada gambar anak perempuan ya, suatu hari ini langit tampak gelap, mendung gelap menggantung di langit, tiba-tiba kilat menyambar dan terdengar suara petir. Nah, adik-adik bisa membacanya sendiri ya sampai bawah. Menurut adik-adik, apakah bermain hujan-hujanan ini dapat menyebabkan sakit? Jelaskan. Ya, biasanya gimana? Ya, bisa. Mengapa? Karena mungkin kedinginan. Jadi, adik-adik bisa influenza ya. Jadi bisa sakit ya. Nah, kita langsung ke pembelajaran 1. Pembelajaran 1 di sini juga masih ada ya. Ini apa ya? Kabut asap kebakaran mengganggu pernafasan. Nah, baca sendiri ya. Ya, tahun 2015 ini ada kabut asap ini melanda Indonesia yang terutama di Sumatera dan Kalimantan. Nah, di sini kita baca sebentar. Nah, 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Kebakaran lahan dan hutan ini menjadi bencana kabut asap. Pemerintah sudah berusaha mematikan titik kebakaran, tapi hasilnya kabut asap masih ada. Nah, ini menurut pantauan pencemaran udara di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya ini sudah sangat tinggi dan tidak sehat. Tidak sehat karena asap kebakaran hutan menyebabkan debu dan partikel halus hasil kebakaran seperti jelaga. Nah, bisa dibaca sendiri. Kita lanjut. Nah, selain partikel halus ya, asap ini bisa mengandung zat yang berbahaya ya, yaitu di sini ada ozon, O3 ya, ada sulfur dioksida SO2, karbon monoksida CO, ini biasanya asap bermotor ya, karbon monoksida, dan nitrogen oksida. Nah, sangat berbahaya sekali ketika kita menghirup asap kebakaran yang mengandung bahan berbahaya ini. Nah, ini bahayanya apa ya? Nah, bahayanya bagi kesehatan ini adik-adik bisa membacanya. Menyebabkan iritasi mata, hidung, menyebabkan alergi peradangan, bisa juga infeksi, memperburuk penyakit asma, ya, menyebabkan kerja paru berkurang. Kemudian menyebabkan anak-anak ini daya tahannya bisa rendah, mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru, memperburuk penyakit pernafasan yang ada. Kemudian menyebabkan polusi, memperburuk kondisi lingkungan seperti ISPA. Nah, bagaimana melindungi dari kabut asap? Adik-adik bisa membacanya di sini ya. Mengurangi di luar rumah ya. Kita jangan keluar rumah terus ya. Kemudian memakai masker ketika keluar rumah. Minum air putih yang sering ya, agar debu yang menempel pada tenggorokan kita ini ikut terbuang bersama air kencing kita atau keringat kita ya. Kemudian di sini ada apabila kita sudah sakit, berobat ke dokter, melakukan PHBS. Apa itu? Perilaku hidup bersih sehat seperti makan bergizi, minum banyak, makan buah, gak boleh merokok, istirahat yang cukup. Kemudian kita harus mengupayakan agar asap dari luar ini tidak masuk ke rumah. Nah, tempat penampungan air minum dan makanan juga harus tertutup. Buah dan sayur yang kita makan harus dicuci dahulu. Sekarang untuk mapel bahasa Indonesianya, adik-adik bisa membuat pertanyaan dan menjawab sendiri dengan topik di atas. Nah, di sini ada kata tanya apa,
siapa, di mana, bagaimana, mengapa. Adik-adik bisa melengkapinya sendiri. Kemudian kita lanjut ke pembelajaran 2. Di sini persepsinya ada anak ya, ada gambar anak, di sini ada gambar coklat. Nah, ternyata semutnya ini suka ya meneropong. Wah, ini bapak dan saya. Kemudian dari gambar ini ya, Todi dan semut ya, ini cuplikan dari cerita Todi dan semut. Ini saat tadi Todi tertidur, semut mengerubungi Todi. Nah, mereka menggigit tangan dan muka Todi hingga bentol-bentol dan kemudian dia menangis dan merasa gatal-gatal. Sejak saat itu Todi selalu membersihkan diri seusai makan, ya. Nah, kita langsung saja ya. Di sini ada karya gambar. Ini cergam dan komik ini ya, adik-adik bisa melihat. Nah, ini contoh dari cergam atau cerita bergambar. Ada gambarnya dan juga ada ceritanya. Ya, di sini ada Kak Dino membeli ikan dipindahkan ke dalam akuarium. Jadi kalau membuat cergam, adik-adik harus melihat gambar dan kalimatnya itu nggak boleh keluar dari gambar ini ya. Kemudian yang kedua di sini Bobby mengambil ikan, ya ikan diletakkan di lantai. Ya, yang bawah Kak Diko melihat ikannya di lantai. Kak Diko bertanya kepada ibu, "Ibu, mengapa ikanku di lantai? Aku yang memindahkan, Kak. Kasihan ikannya kedinginan. Ikan memang hidup di air, Bobby." Gitu. Jadi antara ini kan dua anak ya, kakak sama adik. Nah, ini seperti ini. Ada ceritanya di dalam gambar ini ya. Kita lanjut ya. Nah, ciri-ciri karya Gamcer ini adik-adik bisa melihatnya ya, bisa mencari ya di Google ya. Kita lanjut. Nah, di sini ada cara memelihara organ pernafasan. Kita berusaha selalu menjaga kesehatan organ pernafasan. Saat sakit, kita perlu segera berobat. Namun, kita juga dapat mencegah penyakit pada sistem pernafasan ini dengan memelihara organ pernafasan. Ya, bagaimana caranya? Menjaga kesehatan ya. Di sini makan bergizi ya, berolahraga teratur, istirahat yang cukup, kemudian posisi tidur itu benar ya, miring ke kanan dan jangan telungkup. Ya, miring ke kanan ini adalah contoh dari Rasul kita ya. Nah, kalau tidur Rasul ya kita itu selalu miring ke kanan ya. Kemudian yang kedua adalah menghindari zat yang dapat merusak organ pernafasan, yaitu tidak merokok, menghindari asap rokok, menggunakan masker. Nah, bisa dibaca sendiri adik-adik. Merawat organ pernafasan, membersihkan hidung secara teratur ketika mandi ya, memeriksa kesehatan pernafasan teratur juga ke dokter. Yang keempat ini menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Adik-adik bisa membuat sebanyak mungkin ventilasi di dalam rumah agar udara ini ya ada sirkulasi di dalam rumah kita, menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu, membuat udara bersih dengan cara menanam tumbuhan hijau. Kemudian mencegah ruangan lembab karena virus ya. Nah, di sini kamu telah memahami cara merawat organ pernafasan, buatlah kelompok. Nah, karena ini di masa pandemi, anak-anak gak bisa berkelompok ya. Bisa membuat poster sendiri ya tentang kesehatan. Ini gak usah berkelompok, individu juga bisa buat seperti ini ya. Buat poster kesehatan, ciri-cirinya ada ya, silahkan dicari. Nah, ini ada gambarnya, menarik ya. Ada tulisannya. Kita lanjut ke pembelajaran 3. Nah, di sini ada ini masalah sampah menjadi masalah yang umum dihadapi masyarakat. Ini adik-adik bisa membacanya sendiri ya. Pause dahulu, dibaca. Kita langsung. Nah, ini untuk mapel bahasa Indonesianya, adik-adik bisa menuliskan jawabannya berasal dari bacaan yang ada di atas ini. Ya. Lanjut. Nah, ini silahkan ditulis dahulu. Nah, di sini ada gambar. Ya, gambar ini ibu-ibu yang sedang memulung ya.
ibu-ibu ini sebagai pemulung sampah, ya. Sampah ini menumpuk ya, dapat mencemari lingkungan. Nah, para pemulung ini mengumpulkan botol plastik, koran bekas, majalah. Nah, di sini adik-adik bisa membuat daur ulang dari sampah bekas botol minuman atau apa ini ya. Ya. Nah, ini bisa dibuat, ini ada seng atau drum yang bisa dibuat untuk kursi, dan ini adalah plastik bekas dibuat tas ya. Adik-adik nanti harus berpikir, saya mau membuat apa ya gitu ya. Nah, lanjut. Di sini ada bacaan dengan judul menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Nah, adik-adik silahkan membacanya dulu ya. Jadi sistem kegiatan ekonomi ini setiap orang harus melibatkan orang dari membuat atau memproduksi, kemudian menyalurkan, distributor, kemudian memakai. Ini butuh banyak pihak ya. Nah, silahkan dibaca dulu. Pada pembelajaran 4 ini ada soal. Perhatikan gambar di atas. Menurutmu apa jenis usaha yang ditunjukkan gambar tersebut? Ya, pintar ya. Ini adalah usaha penjualan bibit tanaman ya. Meskipun terlihat sederhana, bayangkan jasa penjual tanaman tersebut. Dia menyediakan bibit aneka tanaman ya, agar bisa menghijaukan dan memperindah lingkungan. Nah, betapa besar jasa penjual bibit tanaman tersebut. Nah, ini ya. Ya. Menjadi seorang penjual bibit itu salah satu kegiatan ekonomi yang memenuhi kebutuhan hidup ya. Setiap orang melakukan kegiatan ekonomi, baik petani, pedagang, nelayan, pegawai swasta, pegawai negeri, tenaga medis ya. Mereka ini membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Nah, di sini bagaimana cara kita menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain? Ya ini, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat ya. Jangan ya, jadi kalau orang lain menjual lebih bagus, kita menjual yang kualitasnya bisa lebih bagus. Jangan sampai nggak sehat ya bersaingnya ya. Menghormati usaha ekonomi dengan tidak iri, nggak usah iri sama keberhasilan orang lain ya, tapi dijadikan untuk motivasi diri ya gitu. Kemudian menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. Kemudian kita meneladani keberhasilan orang lain, jangan iri ya. Bagaimana kok dia bisa? Saya pengen jadi itu loh. Biar bisa sukses. Meniru sikap positifnya orang itu ya, jangan sikap negatifnya. Ini adalah masuk ke dalam mapel ya, PKN ya. Sikap-sikap. Kemudian di sini lanjut pada pembelajaran 5. Nah, sekarang kita bercerita ya. Bercerita di sini. Nah, tadi adik-adik sudah melihat poster. Nah, posternya ini tentang cara merawat organ pernafasan. Tadi sudah adik-adik lihat. Sekarang kita membuat ya, bagaimana caranya? Pertama, persiapan ya. Ini adalah langkah-langkah membuat poster ya. Atau membuat ya cerita bergambar tadi ya. Persiapan bahan dan alatnya yang kita siapkan ini, apakah nanti kita akan menggunakan teknik basah ya. Teknik basah itu menggunakan ya air ya, cat air seperti ini, ataukah kita akan menggunakan teknik kering yang menggunakan seperti ini ya. Kemudian kita yang kedua adalah membuat sketsa ya. Sketsa ini sebaiknya dibuat lebih dari satu agar kita bisa memilih, kita pilih yang terbaik saja. Kemudian menyempurnakan gambar ya. Dari sketsa yang kita pilih ini ada satu sketsa yang paling baik. Sempurnakan dengan cara menghapus garis yang tidak perlu, menambah garis atau coretan yang dirasa perlu agar gambar ini lebih hidup ya. Nah, silahkan adik-adik berkreasi ya. Kemudian masuk dalam pembelajaran 6. Nah, sekarang kita lihat di sini ada bacaan, ada dua macam teknik pewarnaan yaitu basah dan kering ya. Kalau basah ini dengan memerlukan pengencer ya.
Misalnya tinta, cat air, atau cat minyak. Sebaliknya, kalau kering ini menggunakan krayon, pensil warna, atau oil pastel. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada sketsa yang sudah kita buat yang sebelum diwarnai, kemudian setelah diwarnai seperti ini. Nah, kita lanjut. Nah, di sini ada sketsa banyak sekali ya. Nah, kalau sistem mewarnai kita gunakan sistem gradasi ya. Sistem gradasi itu nanti sistem yang dicampur dari warna gelap ke warna terangnya, tapi masih dalam satu warna yang berhubungan ya. Perhatikan ya gambar-gambar sebelah ini ya. Nah, nanti kalau adik-adik bisa membuat seperti ini jangan lupa dikasih kalimat ya, dikasih di sebelahnya ini dikasih kalimat. Nah, ini nanti jadinya gambar, jadi gambar bercerita seperti ini ya. Akibat dikasih juga judul akibat tidak bekerja sama. Nah, adik-adik bisa melihatnya dan membacanya dulu ya. Dalam cerita di atas ini ada contoh sikap bertanggung jawab atas tugas yang diberikan ya, dan sikap ini harus dilatih sejak kecil supaya nanti setelah dewasa nanti ini sudah terbiasa kita punya rasa tanggung jawab ya. Nah, kita langsung saja ke ternyata sudah selesai subtema 3-nya. Nah, adik-adik ini ada apa? Membuat gambar cerita. Kemudian adik-adik bisa mempresentasikan. Nah, sekian dulu pembelajaran dari kami. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan. Jangan lupa tekan tombol subscribe ya adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.